Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kami sudah sedikit menyampaikan tentang keistimewaan Sayyidina Umar radhiyallahu an yang mesti kita teladani, yang kita harus ambil ibrah, pelajaran yang sangat indah dari nasihat-nasihat beliau. Karena memang Sayyidina Umar itu salah satu di antara sahabat-sahabat Nabi SAW yang punya banyak keistimewaan. Termaktub dalam kitab Al-Kawkabul Ghar fi Muwafaqah Umar, Al-Kawkabul Al-Ghari fi Muwafaqati Umar. Nah, ini ada kurang lebih 14 disebutkan keutamaan Sayyidina Umar. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitab tadi disusun oleh Al-Imam As-Suyuti dalam Tarikh Khulafa. Sedikit saya tambahin, di antara keistimewaan Sayyidina Umar adalah ketika beliau tawaf bersama Rasulullah SAW. Kemudian selesai tawaf, Rasulullah dan dengan sahabat yang lain melaksanakan sholat di belakang makam Ibrahim. Maka kemudian Sayyidina Umar mengusulkan, "Ya Rasulullah, bagaimana agar makam Ibrahim ini dijadikan tempat di antara tempat-tempat sholat?" Maka yang diusulkan Sayyidina Umar langsung ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran 125, "Wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla." Maka kemudian kesunahan sholat di belakang makam Ibrahim sejak itu merupakan sesuatu yang sudah jelas ada nas di dalam Al-Quran. Itu berkat usulan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Selanjutnya tentang hijab para istri Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW di antara istri-istrinya ada yang terbuka, ada yang tertutup, maka beliau kemudian mengusulkan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ada hal baik dan jelek yang menimpa istri-istrimu yang mungkin lebih baik engkau perintahkan mereka untuk berhijab. Wa kullil mu'minina yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin." Nah, ini kemudian ditegaskan oleh Allah di dalam surat An-Nur ayat 31. Itu barokah usulannya Sayyidina Umar. Dan ketika istri-istri Sayyidina Umar saling cemburu pun, Rasulullah SAW dapat komplain atau masukan dari Sayyidina Umar yang kemudian diaminkan di dalam Al-Quran surat At-Tahrim, "Asa rabbuhu in talaqakunna ajibdilahu azwajan khairum minkun." Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nasihat indah, masukan yang indah dari Sayyidina Umar yang kemudian direspon, diijabah, langsung diiyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tentang khamar. Keistimewaan Sayyidina Umar tentang khamar juga termaktub di dalam Al-Quran. Ketika Sayyidina Umar melihat banyak sahabat yang masih saat itu karena memang belum ditegaskan di dalam Al-Quran keharamannya, masih banyak mengkonsumsinya, maka beliau kemudian berdoa, "Allahumma bayyin lana fil khamri bayatan sofiyan." Nah, maka kemudian turunlah ayat di dalam surat Al-Baqarah, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Ketika banyak para sahabat yang bertanya tentang kedudukan khamr dan maisir, maka wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan engkau dekat-dekat sholat, jangan engkau melaksanakan sholat dan kamu ketika itu masih terpengaruhi oleh khamr, di dalam surat An-Nisa. Sampai kemudian turunlah ayat yang sangat tegas, "Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan." Bahwa sesungguhnya
khamr dan maisir adalah sesuatu yang najis dan merupakan amalan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah oleh kalian semua agar engkau termasuk orang-orang yang berbahagia. Inilah di antara keistimewaan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan masih banyak lagi. Tapi mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran betapa seorang Sayyidina Umar yang dulunya begitu benci dengan Rasulullah, yang dulunya tidak ada keinginan kecuali ingin membunuhnya. Tapi ketika beliau sudah menjadi seorang muslim, begitu kuat dan taatnya, sampai benar-benar begitu dekatnya dengan Rasulullah, sampai-sampai apapun yang kemudian beliau usulkan terakomodir, walaupun pada dasarnya hakikatnya semuanya telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sebuah pelajaran betapa orang yang dulunya begitu memusuhi bisa menjadi kekasih, orang yang paling dekat dengan orang yang paling dan pernah dibencinya sebegitunya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.